Berita Sumsel 24 jam hari ini. Koleksi benda bersejarah yang tersimpan di Museum Sriwijaya terus dikaji. Kajian koleksi kali ini difokuskan pada keramik hasil temuan dari dasar Sungai Musi dan perairan Bangka. Tim Museum Sriwijaya dibantu arkeolog dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan serta beberapa akademisi kembali mengkaji benda bersejarah yang diduga berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Kajian kali ini difokuskan pada keramik yang kini tersimpan di Storage Museum Sriwijaya. Pejabat Pengadaan Teknis Kegiatan DAK Fisik Museum Sriwijaya, Khairul Syahri Penjalang menjelaskan, kajian ini dilakukan untuk mengetahui identitas keramik sebelum dipamerkan kepada masyarakat. Sebagian besar keramik ini ditemukan dari dasar Sungai Musi dan perairan Bangka. Dari hasil kajian sementara, keramik ini berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya, tepatnya pada masa dinasti Tang dan dinasti Song atau sekitar abad ke-8 sampai 10 Masehi. Diduga objek kajian berasal dari beberapa situs seperti Kota Kapur, Air Sugihan, Bumi Ayu, Lesung Batu, dan lainnya. Ya, kegiatan kita hari ini adalah kajian tentang keramik, peninggalan keramik yang ada di Museum Sriwijaya. Kajian ini lebih kurang 6 jam ya, kita memakai para pemateri atau narasumbernya. Salah satunya adalah Bu Reno dari Balar, yang kedua adalah Bu Sonda, ketiga adalah Pak Titek, yang dari Unsri ada 2 orang, Pak Habib dengan Bu Udaida ya, pembicaranya tentang itu, dan ada beberapa mahasiswa yang kita ajak, salah satunya Unsri, UIN, PGRI dan Muhammadiyah. Dan hari ini kita mencari keramik-keramik peninggalan Sriwijaya itu, terutama yang ada di museum, kebenaran dan lain-lain. Oleh sebab itu kita harus kaji ulang, ya, terutama peninggalan-peninggalan yang belum pernah kita kaji. Oleh sebab itu karena banyak sekali yang masih di storage atau di gudang itu disimpan, termasuk peninggalan-peninggalan keramik dan gerabah yang peninggalan Sriwijaya yang belum. Nah, hari ini kita buka semua untuk kita tahu tentang itu. Reporter Sri Depi, juru kamera Ahadi Parit, palpres.com. Pemirsa, jabatan Kapolres di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan resmi diganti. Pergantian dalam upacara serah terima jabatan ini sebagai upaya penyegaran personil dan promosi jabatan dalam tugas yang diberikan Kapolri. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri memimpin langsung upacara serah terima jabatan di Mapolda Sumsel. Dalam upacara sertijab, setidaknya ada 5 jabatan Kapolres dan beberapa jabatan strategis di Polda Sumsel yang dilakukan penggantian. Kelima Kapolres yang dimaksud yakni Kapolres Pagaralam AKBP Doli Gumara digantikan AKBP Arif Harsono. Kemudian Kapolres Oki dari sebelumnya dijabat oleh AKBP Alamsyah Pelupesi, kini dijabat oleh AKBP Dilianto. Kapolres Moba yang dijabat AKBP Erlintang Jaya kini digantikan Alamsyah Pelupesi. Kemudian Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda menggantikan AKBP Zulkarnain Harahap. Kapolres Oku dijabat AKBP Danu Agus Pramono menggantikan AKBP Arif Hidayat Ritonga. Sementara itu Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi mengatakan, serah terima jabatan dilakukan untuk penyegaran personil dan promosi jabatan yang diberikan Kapolri. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memberikan atensi khusus kepada pengurus Basnas yang baru dilantik kemarin. Dalam atensinya tersebut, Harnojoyo meminta zakat ASN minimal bisa terkumpul 70%. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo secara langsung melantik pengurus Basnas Palembang yang dinahkodai Ridwan hingga periode 2026 Kamis kemarin. Di sela pelantikan, orang nomor 1 di Kota Palembang ini meminta pengurus yang baru agar bisa mengumpulkan zakat dari sektor aparatur sipil negara minimal 70%. Hal ini dikarenakan potensi mengumpulkan zakat ASN sangat besar. Selain itu, kehadiran Basnas juga harus bisa mensejahterakan umat yang membutuhkan.
Untuk itulah dalam merealisasikan program mulia ini, Basnas harus berkolaborasi dengan program kerja pemerintah Kota Palembang. Kami berharap ke depan tetap berkoordinasi, berkolaborasi dari pemerintah karena potensi Basnas ini di Kota Palembang ini cukup tinggi. Tadi kami sampaikan ada 1,2 triliun yang ASN dan non-ASN penghasilannya di Kota Palembang. Tak hanya itu, Harnojoyo juga meminta pengurus Basnas Palembang untuk melakukan penguatan keimanan umat, memperkuat ekonomi umat, juga memperkuat kondisi sosial umat dengan cara cepat dan lebih baik. Tentu mencari kepercayaan itu yang susah. Oleh karena itu kami akan mencari solusi, trik dan cara bagaimana masyarakat Kota Palembang ini benar-benar percaya kepada Basnas melalui Badan Amil Zakat Nasional ini, tentunya melalui unit-unit pengumpul zakat di masjid-masjid tersebut untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya. Jadi prinsip kami dari masyarakat untuk masyarakat. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kepolisian daerah Sumatera Selatan berhasil membongkar pasar gelar peredaran narkoba jaringan Aceh Palembang. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 1 kg sabu yang ditafsir seharga 1 miliar rupiah. Instruksi Kapolda Sumsel untuk memerangi peredaran gelar narkoba di wilayah Sumatera Selatan menjadi prioritas bagi anggota kepolisian. Hal ini terbukti dengan pengungkapan kasus narkoba di tengah pandemi COVID-19. Hingga awal bulan Agustus kemarin, polisi berhasil menggagalkan peredaran narkoba seberat 1,6 kg sabu, diantaranya jaringan Aceh Palembang dengan berat 1 kg. Direktur Ditres Narkoba Kombes Pol Heri Istu Haryono mengatakan, pengungkapan pasar gelar narkoba jaringan Aceh Palembang ini hasil informasi yang diberikan masyarakat. Dalam penggerebekan tersebut, anggota mengamankan 2 tersangka dengan barang bukti 1 kg sabu. Yang penangkapan yang 1 kilo ini memang mudah kerjasama banyak pihak ya. Artinya kita mendapat informasi dari masyarakat. Jadi kembali saya sampaikan apresiasi kepada masyarakat yang berani melapor. Jadi narkoba ini memang tidak bisa kita tangan sendirian, harus ada yang berani melapor. Dari hasil informasi masyarakat itu kita kembangkan, kita kedengar, kita ikuti sampai kita hampir ke Jambi, nungguin dari bus tadi. Informasinya memang dia naik bus, kita cari mana bus yang mana, kita cari yang bus dan ini. Artinya alhamdulillah dengan ketekunan anak-anak dari Jambi turun kita ikuti, dapatlah mereka di Bedong itu. Waktu saat ini pun bisa langsung kita nangkep yang menerima. Kadang-kadang yang sulit kita mendapatkan yang menerima. Tapi memang untuk pengembangan berikutnya karena situasional dan bus itu nggak mau lagi angkat telepon yang target yang jaringan Aceh Palembang maksudnya. Ya, jadi jaringan Palembang dia dari Aceh Utara. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi pihaknya akan memerangi peredaran gelap narkoba. Hal ini sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba. Dalam sepekan, sambung Kombes Pol Supriyadi, anggota berhasil mengamankan 13 orang dan serta menyita 1,6 kg sabu dan 458 butir pil ekstasi. Dari hasil pengungkapan tersebut, kasus paling menonjol jaringan Aceh Palembang dengan barang bukti 1 kg sabu. Hari ini kita laksanakan atau kita rilis kasus narkoba yang sudah kita tangani ya, sebanyak 7 laporan polisi dengan tersangka sebanyak 13 orang, di mana barang bukti yang berhasil kita amankan untuk sabu sebanyak 1.630 gram sabu, kemudian ekstasi sebanyak 458 butir pil ekstasi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.